Jika tidak ada perlindungan hukum bagi PRT, hal semacam ini akan terus menerpa para pekerja rumah tangga. Jauh dari kata adil dan sejahtera, apalagi setara dengan para pekerja di bidang lain. Ini kan masalah kemanusiaan. Kok nggak respect? Itu jadi persoalan utama. Belum adanya payung hukum yang tegas di Indonesia membuat PRT rentan bermasalah dengan majikan. Indonesia yang juga merupakan satu dari 189 negara anggota perburuhan internasional enggan meratifikasi konvensi nomor 189. Bila Indonesia mengadaptasi konvensi, maka negara komit menerapkan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi nomor 189 itu. Meratifikasi konvensi ILO nomor 189 itu, pengusaha yang nggak mau. Karena mereka masih mempertanyakan bagaimana mereka harus membayar upah minimum sedangkan jam kerja PRT itu kan tidak tetap permanen. Negara kita memang memiliki aturan yang berbicara soal pekerja rumah tangga. Tapi peraturan menteri ini belum membahas sisi legalitas PRT sebagai pekerja. Kita bisa hadir di dalam pelindungan dan kesejahteraan PRT itu. Tapi kalau untuk mengubah menjadi pekerja formal, memang instrumennya belum memadai dan kajiannya belum ada. Kan? Peraturan tersebut tidak mengikat. Yang kedua, lebih banyak mengatur mekanisme perkutan penempatan, namun tidak berbasis perlindungan. Ada pula sejumlah undang-undang yang menjamin PRT. Namun semuanya belum meregulasi skema perlindungan PRT secara spesifik. Solusi semestinya tetap harus dicari. DPR didesak segera merampungkan RUU PPRT agar nasib pekerja rumah tangga tidak lagi terkatung-katung. Tapi pada perjalanannya, polemik terjadi. Dua fraksi di DPR, Partai Golkar dan PDIP, tidak menyetujui RUU PPRT. Tim Berkas Kompas telah menghubungi dua fraksi yang tak satu suara soal RUU PPRT. Ada yang menolak, sementara lainnya tidak merespon permintaan wawancara kami. Sebetulnya, pandangan yang berbeda antar fraksi adalah hal lumrah. Tetapi yang jadi pertanyaan, mengapa pembahasan RUU PPRT ini lambat sekali bergeraknya? Jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas sebesar 74,5% responden setuju bahwa RUU Perlindungan PRT mendesak dan penting untuk disahkan. Alasannya untuk melindungi PRT dan memperbaiki nasib PRT. Sejatinya hal ini membuktikan tak ada lagi alasan DPR untuk mengabaikan RUU Perlindungan PRT. Kami juga sudah terus menyuarakan karena sebenarnya tidak boleh itu ditahan karena apa yang sudah dihasilkan atau diputuskan di MAD tinggal diparipurnakan. Ketika dia sudah disahkan di paripurna, baru kemudian dia dikirim ke Presiden untuk kemudian diterbitkan surat presiden. Barangkali hanya sedikit saja PRT bernasib baik seperti Sukini. Melakoni pekerjaan ini sejak 30 tahun lalu, Sukini berkecukupan. Dia bisa menyekolahkan buah hatinya hingga ke jenjang strata 1. Hidup yang layak ia miliki. Sukini menyulap rumah kecilnya jadi hunian yang lebih nyaman. Lama-lama saya bisa beli tanah, membangun rumah, biayain anak kuliah. Alhamdulillah sampai selesai sarjana, baru S1. Masih ada kemungkinan saya pengen biaya anak untuk S2-nya nanti. Sukini bekerja pada bosnya yang seorang ekspatriat. Perempuan berusia 56 tahun ini bercerita, tidak pernah sekalipun ia hilang haknya. Pertama, negosiasi gaji di atas UMR. Terus kedua, libur mingguan, Sabtu dan Minggu. Tanggal merah
dan cuti tahunan. Jamin kesehatan dia yang biayain, semua dia yang bayar. Sukini merasa beruntung karena dianggap keluarga oleh majikannya yang ia panggil dengan sebutan bos. Tak semua PRT bernasib baik seperti Sukini. Sejahtera masih jauh dari profesi ini. Prakteknya, secara rata-rata dari riset Jaka, upah PRT itu masih berkisar 20-30% dari UMP, upah minimum. Ya, sulit buat mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup layak. Survei kami terhadap 886 PRT tahun 2020, ya, 82% itu PRT tidak bisa mendapatkan jaminan kesehatan PPI beserta bantuan iuran. Mereka ketika sakit terancam tidak bisa mengakses layanan. Meski menjadi profesi bernilai upah rendah serta rentan mendapatkan ketidakadilan, profesi PRT toh masih banyak diminati oleh masyarakat. Di tengah menjamurnya penyalur tak resmi, kami menemui satu penyalur resmi, sebuah penyalur yang berdiri sejak 2015 lalu. GoMate sudah menyalurkan 8.000 PRT, mulai dari pengasuh hingga pengemudi. Seluruh sistem dibangun transparan dan adil agar pekerja rumah tangga terpenuhi haknya. Sementara pemberi kerja mendapat pekerjaan yang klik. Kita juga menerapkan standar gaji minimum, juga mengupayakan supaya tenaga kerja kita mendapatkan hak yang memang layak untuk dari upah dari tenaganya yang mereka telah keluarkan. Paling minimal itu di 2 juta rupiah. Paling tinggi itu tergantung skill, itu bisa sampai 4,5 juta. Via virtual, calon pekerja dan pemberi kerja bertemu. Bila sudah tercapai kesepakatan, termasuk soal upah, maka perjanjian secara tertulis akan dibuat. Perjanjian kerja yang ditandatangani bersama antara tenaga kerja dan pengguna jasa. Jadi bisa sebagai patokan untuk tenaga kerja mendapatkan hak-haknya. Tak semua agen penyalur PRT legal. Supaya terhindar jerat perbudakan dan penipuan, calon PRT perlu mengedukasi diri sembari menunggu nasib kepastian hukum terkait perlindungan pekerja rumah tangga.